Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang penarikan kesimpulan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari video kami. Metode untuk penarikan kesimpulan yang pertama modus ponen, yang kedua modus tolen, yang ketiga prinsip silogisme. Prinsip silogisme di sini dibedakan ada A. Silogisme disjungsi, B. Silogisme hipotetik. Yang pertama, modus ponen. Modus ponen adalah argumen yang berbentuk sebagai berikut. Jika P, maka Q benar, dan P benar, maka Q benar. Premis 1. Jika P maka Q. Premis 2-nya P. Kesimpulannya atau konklusinya adalah Q. Contoh. Pernyataan. Premis 1. Jika Hanif rajin belajar, maka ia naik kelas. Premis 2. Hanif rajin belajar. Maka kesimpulannya adalah Hanif naik kelas. Jadi perlu dilihat untuk masing-masing pernyataan. Di sini pernyataan P-nya adalah Hanif rajin belajar. Sedangkan untuk pernyataan Q-nya adalah ia naik kelas. Ia di sini adalah Hanif. Mudah bukan untuk modus ponen? Selanjutnya yang kedua, modus tolen. Modus tolen adalah argumen yang berbentuk sebagai berikut. Jika P maka Q benar dan negasi Q benar, maka negasi P benar. Premis 1. Jika P maka Q. Premis 2. Negasi Q. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Premis 1. Jika Hanif rajin belajar, maka ia naik kelas. Pernyataan P-nya adalah Hanif rajin belajar. Pernyataan Q-nya adalah ia naik kelas. Premis 2. Hanif tidak naik kelas. Maka kesimpulannya adalah Hanif tidak rajin belajar. Atau di sini adalah negasi P. Mudah bukan untuk modus tolen? Selanjutnya yang ketiga, silogisme disjungsi. Prinsip silogisme disjungsi adalah argumen yang berbentuk sebagai berikut. Jika P atau Q benar dan negasi Q benar, maka P benar. Atau jika P atau Q benar dan negasi Q benar, maka Q benar. Untuk lebih jelasnya di sini kita menggunakan premis ya. Premis 1 P atau Q. Premis 2-nya negasi Q. Maka kesimpulan atau konklusinya adalah P. Atau yang kedua, premis 1-nya P atau Q. Premis 2-nya negasi P. Maka kesimpulannya adalah Q. Untuk lebih jelas dari apa yang tadi saya sampaikan, kita ke contoh berikut ini. Premis 1. Subali anak yang rajin atau Subali anak yang kaya. Berarti pernyataan P-nya adalah Subali anak yang rajin. Pernyataan Q-nya adalah Subali anak yang kaya.
Premis yang kedua, Subali anak yang tidak rajin. Berarti ini adalah negasi P. Maka kita menggunakan yang sebelah kanan, maka konklusinya adalah Ki. Ki adalah Subali anak yang kaya. Mudah bukan untuk mengingatnya? Atau dengan kata lain di sini, kalau premis disjungsi P atau Q untuk premis yang kedua itu nilainya negasi, maka konklusinya adalah bukan negasi. Ingat-ingat, untuk disjungsi maka premis 2-nya untuk negasi, maka kesimpulannya adalah bukan negasi. Selanjutnya, silogisme hipotetik. Prinsip silogisme hipotetik adalah argumen yang berbentuk sebagai berikut. Jika P, Q benar dan Q, R benar, maka P, maka R benar. Atau jika P implikasi Q benar dan Q implikasi R benar, maka P implikasi R benar. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, Q implikasi R. Maka konklusinya adalah P implikasi R. Untuk lebih jelas dari silogisme hipotetik ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Premis 1, jika Hanif rajin belajar, maka ia naik kelas. Premis 2, jika Hanif naik kelas, maka ia mendapat hadiah. Dari premis 1, maka pernyataan P-nya adalah Hanif rajin belajar. Kemudian pernyataan Q-nya adalah ia naik kelas. Dari premis 2 kita peroleh pernyataan P-nya adalah Hanif naik kelas, sedangkan pernyataan R-nya adalah ia mendapat hadiah. Maka konklusinya adalah kita menentukan dari P implikasi R. P-nya adalah Hanif rajin belajar dan R-nya adalah ia mendapat hadiah. Berarti konklusinya adalah jika Hanif rajin belajar, maka ia mendapat hadiah. Mudah bukan untuk mengingatnya? Oke, untuk mengetahui seberapa jauh kalian itu bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, silakan kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, tentukan premis yang valid dari premis-premis berikut ini. 1. Premis 1. Jika hari hujan, maka Amir memakai payung. Premis 2. Hari hujan, maka kesimpulannya mudah ya. Selanjutnya yang nomor 2. Premis 1. Jika ada gula, maka ada semut. Premis 2. Tidak ada semut. Pernyataan P-nya adalah ada gula. Pernyataan Q-nya adalah ada semut. Premis 2-nya tidak ada semut, berarti negasi Q. Maka kesimpulannya, nah kalau diingat-ingat ini merupakan modus tolen. Kemudian yang nomor 3, premis 1, jika ia pengamen maka ia keliling kota. Pernyataan P-nya adalah ia pengamen. Q-nya adalah ia keliling kota. Premis 2, jika ia keliling kota maka ia mendapat uang. Premis 2, tidak ada semut, berarti kesimpulannya adalah ini premis 1, P-nya adalah ada gula, Q-nya
ada semut. Premis 2-nya tidak ada semut, berarti negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P atau di sini modus tolen. Yang nomor 6, premis 1, jika ia pengamen maka ia keliling kota. P-nya adalah ia pengamen, Q-nya ia keliling kota. Premis 2, jika ia keliling kota maka ia dapat uang. Berarti Q-nya ia keliling kota, R-nya ia dapat uang. Maka kalau diperhatikan ini merupakan silogisme. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe dari video kami. Salam sehat semuanya dan semoga kita tetap semangat untuk belajar untuk Indonesia yang maju.